Baik, Pak. Rekam dulu. Sudah, Pak. Oke, baik. Saudara Mas Pin, saya bertanya sesuai dengan apa yang kamu sudah pernah lakukan melalui LMS, ya. Iya, Pak. Nah, baik. Dalam LMS yang Anda tulis, bagaimana Anda melakukan identifikasi masalah? Nah, baik, Pak, dalam proses identifikasi masalah di LK 1.1 ini ada beberapa jenis masalah yang diangkat. Yang pertama adalah pedagogik, literasi dan numerasi, kemudian kesulitan belajar siswa, kemudian relasi orang tua siswa, kemudian pembelajaran inovatif, kemudian materi HOTS, kemudian TIK. Nah, di sini saya mencari artinya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada tadi ini. Ya. Yang berkaitan dengan problem guru dan siswa. Nah, setelah saya Oke, cukup. Saya sudah paham yang Anda maksud ya. Saya sudah tangkap poinnya ya. Bagaimana Anda mengenali bahwa itu masalah dan ini bukan masalah? Nah, Karena jangan sampai bukan masalah tapi dijadikan masalah tapi bukan dijadikan masalah. Itu kan kacau kalau begitu itu ya. Silakan. ya. Misalnya Pak, dalam saya ambil contoh di identifikasi masalah, misalnya di kesulitan belajar siswa. Nah, dalam proses pembelajaran itu biasanya motivasi belajar siswa ini mengalami atau rendah dalam melakukan proses pembelajaran. Contohnya, dia tidak bergairah dalam melakukan atau mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, ini biasanya dalam proses pembelajaran ini terlihat ketika kami sebagai guru melakukan proses pembelajaran itu sendiri, Pak. Oh ya, oke. Itu ya. Ya, Pak. Nah, kalau misalnya ruangannya kecil, ruangan kelasnya kecil, apa itu masalah pembelajaran? Masalah pembelajaran, Pak, karena kalau itu masalah ruangan kecil, contoh di kami sekarang, Pak, karena lagi ada persiapan sekolah. Oke, cukup. Dengarkan pernyataan saya benar atau salah. Iya, Pak. Masalah pembelajaran itu adalah masalah yang bisa diselesaikan oleh guru, benar atau salah? Benar, Pak. Nah, kalau ruangannya sempit, apa guru bisa menyelesaikan ruangan itu Tidak, menjadi Pak. besar? Tidak, Pak. Ini masalah fasilitas, Pak. Nah, Sarana kalau dan begitu itu masalah pembelajaran atau bukan? bukan, Pak. Kalau Lah, masalah oke. ruangan, ya, Pak. Nah, oke. Berarti berbeda pernyataan yang pertama yang kedua ya. Iya, Pak. Jadi jangan terjebak. Baik, Pak. Nah, konteksnya adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian berikutnya, tadi kamu sudah menyebutkan beberapa masalah. Apa penyebabnya itu? Nah, kalau misalnya ada salah satu masalah yang saya angkat misalnya di motivasi belajar siswa. Nah, ketika kita lihat ternyata ini penyebabnya adalah guru juga tidak menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif, ya, sehingga merangsang anak-anak untuk giat belajar dalam proses pembelajaran. Nah, ini kaitannya juga dengan model-model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Ya. Kata siapa itu yang bilang bahwa itu merupakan penyebabnya? Ada dasarnya kamu bilang begitu, jangan sampai kau karang-karang. Nah, yang pertama, Pak, kalau masalah motivasi belajar siswa itu ini berkaitan dengan kajian-kajian literatur yang kami angkat, ya. Memang harus dikuatkan dengan kajian literatur, misalnya dengan penggunaan model pembelajaran PBL, kemudian yang dikemukakan oleh Arens. Nah, di sini ada sintaknya, kemudian siswa dapat merangsang atau dalam proses pembelajaran ini siswa dapat termotivasi dalam proses pembelajaran itu. Ya. Ya, oke. Nah, sekarang tadi kamu sudah katakan bahwa itu penyebabnya. Ada enggak pengalaman orang lain yang menyatakan bahwa kalau seperti itu keadaannya, maka itu penyebabnya? Ada? Ada, Pak, itu berkaitan dengan hasil wawancara kami juga dengan guru-guru sejawat, kemudian berkaitan dengan juga wawancara kami dengan guru-guru yang sudah bersertifikasi, yang sudah berpengalaman. Makanya kami berkesimpulan mengambil untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, maka pembelajaran itu harus berbasis yang berinovatif. Artinya
pembelajaran dengan menggunakan metode PBL. Nah, salah satunya PBL, Pak. Nah, PBL itu cirinya apa sih? PBL ini sebenarnya cirinya adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi anak-anak diberikan sebuah ilustrasi masalah, kemudian anak-anak bisa melihat dari ilustrasi masalah, kemudian mereka bisa mengerjakan dengan hal-hal yang terkait dengan eee, kehidupannya sehari-hari. Misalnya Eee, norma, ya kita angkat misalnya norma, kemudian kita berikan, misalnya masalah terkait dengan norma, misalnya perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Nah, mereka akan melihat. Nah, mereka akan bertanya, apakah ini, apa penyebabnya, kenapa mereka bisa melakukan seperti ini? Nah, inilah yang menjadi, perhatian, di PBL ini mengangkat sebuah masalah, kemudian anak-anak bisa melihat dan menganalisis masalah Ya, tersebut. oke, cukup, cukup. Kemudian bagaimana caranya supaya bisa Anda perbaiki keadaan yang bermasalah tadi? Iya, Cara Anda menyelesaikan masalah itu bagaimana? iya, cara saya, Pak, yang Ya, pertama, kalau saya, melakukan pembelajaran ya, ya dengan menerapkan model pembelajaran inovatif itu yang berkaitan dengan, model pembelajaran PBL tadi, kemudian saya, membuatkan sebuah, video untuk anak-anak mereka lihat dalam proses pembelajaran itu. Nah, dalam proses pembelajaran itu maka akan terlihat anak-anak, antusiasme dalam, melakukan pembelajaran itu misalnya, ya, oke, oke, cukup. Kemudian berikutnya, bagaimana Anda menilai bahwa itu berhasil solusinya atau tidak? eee untuk, penilaian Pak, kami bisa melihat di situ ada 3 aspek yang kami nilai apakah berhasil. Yang pertama adalah aspek sikapnya dalam pembelajaran itu penting juga karena untuk melihat apakah, eee dalam proses pembelajaran dia aktif atau tidak, kemudian apakah dia, bisa menerapkan, sikap-sikap yang baik dalam pembelajaran, kemudian aspek, pengetahuannya. Oke, cukup, cukup. Silakan Pak Dr. Hamuni, lanjutkan Pak. Ya, terima kasih Pak. Tadi telah disinggung ya tentang uh, masalah yang sudah berhasil diidentifikasi. Yang disebut tadi itu diantaranya adalah siswa itu tidak bergairah dalam belajar. Anda menulis itu di LK-nya dulu? Eee, Menulis Pak, tapi, menjadi, apa, Ya, tidak, saya hanya butuh jawaban. menulis Pak, Ya, kalau tidak ditulis jangan dihadirkan di sini. menulis Pak. Ya, ditulis. Iya Pak. Tidak bergairah dalam belajar. Berdasarkan hasil kajian literatur, apa penyebabnya itu? Sehingga Penyebabnya siswa ini, itu, hmm, datang yang pertama itu dari pengelolaan guru dalam pembelajaran atau pengelolaan kelasnya guru, kemudian, penerapan, model-model pembelajaran yang menarik, oleh siswa, kemudian, eee, media pembelajaran juga yang tidak inovatif, kemudian, ya itu eee hasil kajian literaturmu itu ketika itu iya Pak, ada di Has- kajian plat dicantumkan juga. iya Pak, masalah media Nah, pembelajaran Pak, kemudian masalah media pembelajaran yang berbasis TIK Pak. ya kira-kira di mana yang paling besar sumbangannya? Ah, Yang besar sumbangannya ketika saya melihat itu yang pertama adalah, media pembelajaran. Nah, ternyata kalau guru tidak melaksanakan atau menerapkan media pembelajaran hanya metode ceramah saja, ya antusiasmenya siswa itu tidak tidak baik, maksudnya gairah belajar ya, siswa itu tidak oke. bagus. Tolong tidak dicampur-campur ya. Ketika berbicara media, jangan dikaitkan dengan ceramah ya. Iya, Itu Pak. ceramah itu kan metode. Iya, Pak. Ruangnya berbeda ya antara ceramah dengan media. Uh, yang saya tunggu tadi itu apakah guru ketika itu mengajar, Anda sendiri kan tidak bercerita tentang orang Iya, Pak, lain, saya sendiri, Pak. ya? Apakah Anda punya kebiasaan mengajar tidak menggunakan media ketika itu? Nah, pada saat, awal-awalnya, Pak, karena, kami tersendat juga oleh sarana, awal-awalnya saya tidak menggunakan media pembelajaran, Hmm. Nah, itu jadi memang
antusiasmenya siswa itu dalam belajar itu memang tidak baik. Maksudnya tidak Tidak baik. begitu bagus. Nah, ketika Pernah dibandingkan mengajar menggunakan media dengan tidak menggunakan media? iya, Pak. Saya Mana yang lebih bagus hasilnya media dalam pembelajaran, Pak. meningkatkan motivasi belajar siswa? Menggunakan media pembelajaran, Pak. Iya, yang seperti apa medianya? Medianya ini, Pak, Yang pernah ditulis. PPT, Pak, PPT. Ya. PPT, kemudian dimasukkan juga media videonya, Pak. Video audio visualnya, Pak. Ya, di PPG ini kan tidak dianjurkan hanya PPT itu, masih ada yang lain-lain kan? Iya, Pak, video audio visualnya, Pak. Saya Ya, masukkan di dalam justru PPT. media itu kita dituntut supaya kita lihai itu mencari laman mana untuk bisa kita download untuk kemudian kita bisa gunakan di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikut yang perlu saya tanyakan ya, Anda kan guru PPKN, Iya, ya. Pak. Dari sekian banyak masalah yang diidentifikasi, kemudian Anda memilih materi apa nanti yang akan diajarkan? Kebetulan saya ambil untuk perangkat ini yang saya ajukan, Pak, tentang pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Pokok-pokok pikiran. Iya, Pak. Ulangi, pokok-pokok pikiran apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira tadi pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar. Bukan, Pak. Eh? Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Ya, Dasar itu yang benar, bukan 1945. pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Iya, Pak. 1945. Makanya saya suruh ulang, yaitu untuk Iya, Pak. menyebutnya, ya. Kalau saya menganggap bahwa itu tidak terlalu susah itu untuk dikaji di dalam. Kenapa memilih itu? Saya mengkajinya di situ, Pak. Saya kaitkan dengan kehidupan siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, pokok-pokok pikiran ini kan ada 4, Pak. Yang kemudian saya jabarkan, kemudian saya suruh siswa untuk menguraikan itu dari Ya, pokok lalu pertama. kalau mau mengajarkan pokok-pokok pikiran, media apa yang Anda gunakan di situ? Saya menggunakan media PPT dan saya tuangkan di dalam media PPT itu video audio visual, Pak. Sehingga mereka bisa Video melihat tentang apa yang disiapkan? video tentang perilaku-perilaku masyarakat yang menggambarkan apa-apa saja. Misalnya perilaku ini dia masuk dalam pokok pikiran apa? Misalnya persatuan. Ya, tapi itu videonya memang ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada linknya? Ada, Pak. Sudah dicantumkan linknya video itu? Dicantumkan, Pak. Oke. Nah, terus yang berikut, katanya tadi supaya untuk mengatasi masalah gairah siswa untuk belajar, katanya mau menggunakan ini, model pembelajaran PBL dan PJBL. Dan tadi oleh Pak Yusuf menanyakan tentang cirinya. Anda sudah menjawab bahwa PBL itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Proyek juga itu memang namanya proyek, tapi sebetulnya juga berangkat dari masalah. Ya, jadi saya mau tanya, Anda kan mengajar ya di sekolah. Ya, bagaimana caranya Bapak ya membawa masalah-masalah yang di luar sana dibawa masuk sebagai bagian dari proses pembelajaran PBL. Nah, baik, Pak. Dalam saya mengambil sebuah masalah itu, Pak, kemudian saya masukkan dalam PBL itu yang berkaitan dengan pengetahuan siswa itu sendiri. Nah, misalnya saya masukkan video di situ yang berkaitan misalnya kedaulatan rakyat, Pak. Misalnya di pokok pikiran yang ketiga itu tentang kedaulatan rakyat. Ya, misalnya dalam kehidupan di sekolah. Nah, kedaulatan rakyat itu saya cantumkan misalnya pemilihan ketua OSIS. Nah, di situ mereka bisa melihat, oh ini adalah bagian dari kedaulatan rakyat yang di lingkungan sekolah, Pak. Jadi saya buat videonya di situ. Ya, jadi yang membawa masalah di dalam kelas itu guru sendiri atau memberi juga kesempatan kepada siswa untuk ikut membawa masalah di dalam proses pembelajaran PBL? Ya, Pak.
memberikan kesempatan Pak juga kepada siswa untuk mencari masalah-masalah yang ada di luar yang berkaitan Ya, dengan coba peragakan bagaimana menyapa siswa supaya mereka menyampaikan, oh bahwa ini masalah yang saya lihat. ya. Baik anak-anak, misalnya apa yang Jangan kamu langsung misalnya. ya Pak, baiklah anak-anak, misalnya baiklah anak-anak dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat misalnya. Apa yang kalian lihat ya, masalah apa yang kalian lihat ketika tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat itu sendiri, pokok pikiran Undang-Undang Dasar itu sendiri, tidak sesuai dengan apa yang kamu lihat. Contohnya misalnya di sekolah ya, ada pemilihan OSIS, ternyata ada siswa yang tidak ikut melakukan berpartisipasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa kamu lihat? Nah, biasanya mereka melihat misalnya Pak Guru, ada Pak Guru itu kalau kita di pemilihan kepala desa itu Pak Guru, itu kan harus berdaulat Pak Guru, tapi kenapa Pak Guru ada yang begini, ada yang begitu ya. Itulah Pak, kira-kira Pak. Lalu kalau ada informasi begitu dari siswa, bagaimana caranya Bapak membawa masuk sebagai bahan yang didiskusikan di kelas? Nah, misalnya kalau ada yang ada masalah yang mereka angkat, maka saya akan sampaikan pada anak-anak. Ya, ada masalah misalnya tentang pemilihan desa. Misalnya, kenapa ribut? Yang mereka angkat itu misalnya pemilihan desa, kenapa ribut? Itu kan kedaulatan rakyat. Nah, di situ saya akan katakan, sampaikan, kira-kira itu penyebabnya apa? Masalahnya apa? Nah, mereka di situ akan mencari kira-kira apa-apa saja yang terlibat, siapa-siapa Ketika yang itu terlibat. mereka diajak berdiskusi atau lepas saja tanya jawab perorangan? Berdiskusi Pak, saya tetap harus membuatkan rambu-rambu supaya tidak melenceng dari diskusi itu sendiri Pak. Ya, Ya Pak. tadi menyebut pokok pikiran. Pokok pikiran satu tentang apa? Persatuan Pak. Oh ya, saya tinggal berapa menit ini? Masih Pak, ada di kanan atas itu Pak. Oh ya, masih ada. Oke, saya sudah lihat. Ya. Nah, kemudian Mas Pin, Iya Pak, ya. siap Pak. Salah satu pendekatan yang Anda pilih kan tentu ada saintifik ya. Iya Pak. Coba sebutkan 5 komponennya apa? Iya. Pendekatan saintifik ini Pak, pendekatan yang berkaitan dengan Nah, saya tidak butuh penjelasan itu karena kita memperhatikan waktu. Saya hanya menginginkan menyebut aktivitas-aktivitas dalam proses pembelajaran saintifik. Ada 5 kan? Aktivitas pertama apa? Membuat sebuah masalah Pak, menyalurkan sebuah masalah Pak dalam Menyalurkan sebuah masalah atau mengajak siswa untuk mengajak Pak. mengamati sesuatu. Iya, mengajak Pak, Misalnya melihat mengamati sesuatu gambar, untuk melihat masalah Pak ya. mendengar rekaman video. Iya. Iya Pak. Ya, itu yang dimaksud. Nah, Iya terus sesudah itu tindak lanjut berikutnya apa sesudah mengamati? Melihat Pak, setelah mengamati kemudian menganalisis Pak. Ya, tindak lanjutnya bertanya kepada mereka kan? Iya, bertanya Pak tentang video ya. itu, apa yang diamati, kemudian apa ya. Ya, hasil pengamatan terhadap video itu misalnya mereka laporkan apa, ya kan? Sesudah menanya apa? Menganalisis Pak. Menganalisis. Kalau mengumpulkan informasi? Iya Pak, mengumpulkan informasi Pak tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada Pak. Ya, bisa dengan cara melakukan eksperimen, penelitian kecil-kecilan, bisa dengan cara membaca sumber lain selain buku teks, ya. Ya, Pak. Bisa dengan cara mengamati objek atau kejadian yang ada di sekitarnya mereka. Sesudah mengumpulkan informasi, apa yang biasanya Bapak kerjakan? Mengasosiasi Pak informasi mengasosiasi atau mengolah informasi yang Pak. diperoleh. Ya. Iya Pak. Terakhir apa kalau sudah itu? Iya Pak.
terakhir apa? Kan baru 4. Mengevaluasi masalah, Pak. Jangan kau, Menghasilkan masalah jangan apa? kau ingat Menghasilkan RPP bahwa di bagian terakhir mengevaluasi, menghasilkan, Pak. ya, Menawarkan hasil, Pak, yang telah dikerjakan. menawarkan hasil. Apa Ya, Pak. namanya itu? Menyampaikan, bukan menawarkan, menyampaikan hasil Menyampaikan hasil. pengamatan. Iya, Pak. Ya, termasuk menyampaikan kesimpulan. Iya, Pak. Ya, berdasarkan hasil analisis yang mereka lakukan. Bisa secara lisan penyampaiannya, bisa secara tertulis, bisa menggunakan media lainnya. Itu namanya aktivitas apa di pembelajaran saintifik itu? PBL, Pak. Aktivitas PBL, Pak. mengomunikasikan. Iya, Pak. Ya, aktivitas mengomunikasikan. Yang Anda ketahui dengan karakteristik mata pelajaran PPKN ini apa? Karakteristiknya. Karakteristik pembelajaran PPKN itu Pak berkaitan dengan sebenarnya berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya juga, Pak. Ya, saya mengerti kan ada 3 komponen, pengetahuan, ada keterampilannya, afektifnya. Iya, Pak. Di mana di situ ruang dominannya PPKN? Di komponen yang mana? Yang paling dominan, Pak, dia sebenarnya itu di sikap, Pak. Ya, di sikap. Yang terjadi di sekolah itu yang dilaksanakan atau tetap kognitif? Dilaksanakan, Pak. Dan Yang kognitifnya juga benar. dilaksanakan, Pak. Itu biasanya hanya rubrik. Ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Yusuf. Kalau mau disambung silakan. Oh ya, oke. Masih ada 1 menit 40 detik. Ya. Oke, kita kembali ya ke apa yang sudah saya ingin di dalam pembelajaran yang Anda sudah lakukan selama di PPG. Ini PPG kan menginginkan HOTS dan TPACK. Ya, Pak. Nah, kemudian ada literasi, ada numerasi. Bisa Anda jelaskan apa itu yang dimaksud? Kalau untuk pembelajaran HOTS, Pak, itu pembelajaran yang berlandaskan C4, C4, C5, dan C6, yaitu Ya, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi, Pak. Kalau ya. TPCAK itu, Pak, berkaitan dengan pengintegrasian media teknologi pembelajaran, Pak, IT, Pak. Ya, oke. Kalau Bisa kamu contohkan di mana itu dimasukkan itu HOTS? iya, Pak, Di mana dimasukkan itu HOTS pada perangkat pembelajaran? kalau dimasukkan HOTS-nya itu, Pak, perangkat pembelajaran di RPP-nya pada bagian tujuan pembelajaran, Pak. Apalagi cuman itu saja. Pada saat proses pembelajarannya juga, Pak. Kemudian pada saat membuat evaluasinya, Pak, harus berbasis HOTS. Kalau sudah proses pembelajaran berbasis HOTS, maka evaluasinya juga harus berbasis HOTS, Pak. Ya, sudah left. Oh, gitu ya? Iya, Pak. Oke. Sudah left. Oke, sudah lewat. Bagaimana ini, Pak, selanjutnya? Ya, kita kembali ke ruangan besar. Itu kan otomatis kita kembali Ya, kembali ke ruangan besar, Ini saya kemudian stop, Pak. mengisi nilai. Recordingnya saya stop, Pak. Ya, stop saja, stop.